Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih di rumah. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Semoga Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Amin. Baiklah anak soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian tahu tentang teks eksplanasi? Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sifatnya normatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Pembelajaran IPA. Rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi.
Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Komponen rangkaian listrik sederhana. Yang pertama ada baterai. Baterai adalah sebuah komponen yang paling sederhana dari sebuah rangkaian listrik. Baterai dapat membantu kita untuk menyalakan sebuah perangkat tanpa perlu tersambung dengan listrik. Sebagai contoh, senter tidak akan menyala jika tidak ada baterai. Yang kedua, lampu. Lampu adalah komponen kedua yang wajib ada. Lampu biasanya menjadi indikator bahwa rangkaian yang kita rancang berhasil tersambung. Jika kita menyalakan saklar atau on atau off dan lampu menyala, artinya rangkaian sederhana kita bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ada kabel. Kabel adalah komponen penting ketiga yang wajib ada di rangkaian listrik sederhana. Fungsi utama dari kabel adalah menyambungkan satu rangkaian dengan rangkaian lain agar tersambung dan bisa dialiri listrik. Selanjutnya ada resistor. Komponen terakhir adalah resistor. Resistor adalah sebuah komponen yang memiliki fungsi untuk mengecilkan aliran listrik yang diterima. Resistor biasanya digunakan untuk menghambat listrik yang masuk agar komponen yang kita miliki tidak overvolt atau kemasukan daya listrik berlebihan. Jenis-jenis komponen elektronika. Yang pertama, resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Yang kedua, transistor. Transistor atau transfer resistor adalah komponen elektronik aktif multiternal yang nilai resistansinya antara terminalnya dapat diatur. Transistor biasanya memiliki 3 terminal. Yang ketiga, kapasitor. Kapasitor atau kondensator, komponen ini termasuk dalam komponen pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik sementara waktu. Yang keempat, induktor. Induktor atau biasa disebut dengan coil atau kumparan adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk mengatur frekuensi, memfilter, dan juga sebagai penyambung induktor yang biasanya ditemukan pada rangkaian elektronika yang berhubungan dengan frekuensi seperti tuner pesawat radio. Pembelajaran IPS. Beberapa manfaat listrik dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai alat penerangan. Yang kedua, menyalakan alat elektronik. Yang ketiga, mempermudah transportasi. Yang keempat, sumber energi bagi pabrik dan industri. Perubahan kegiatan yang dilakukan masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik. Sebelum ada listrik, yang pertama, orang bekerja hanya pada pagi, siang, dan sore hari. Yang kedua, pertunjukan seni hanya bisa pada siang dan sore hari. Yang ketiga, mencari air menggunakan sumur dan timba. Yang keempat, anak-anak belajar pada malam hari menggunakan lampu minyak. Yang kelima, menggunakan kipas tangan. Dan yang keenam, menggunakan lampu tempel. Sesudah ada listrik. Yang pertama, orang bisa bekerja dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Yang kedua, pertunjukan seni bisa dilakukan mulai pagi hari, siang sampai malam hari. Yang ketiga, mencari atau mendapatkan air dengan menggunakan pompa listrik. Yang keempat, anak-anak belajar pada malam hari menggunakan listrik atau lampu bohlam. Yang kelima, menggunakan kipas angin listrik. Yang keenam, menggunakan lampu listrik. Alhamdulillah, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya anak-anak. Mohon maaf
Jika masih banyak kekurangan, tetap semangat dan jangan malas belajar ya. Ingatlah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.